Halo sobat, kali ini saya akan bicara soal negara Jepang. Apa yang kalian ketahui soal negara Jepang ini? Teknologinya, sumber daya manusianya, anime, atau yang ini? Ya, apapun itu, kalau kita dalami lebih jauh, Jepang bukan hanya tentang itu semua. Ada hal yang lebih dalam dan mendasar, yang sebenarnya sering kita lihat, yaitu rasa hormat dan rasa malu. Dua hal inilah yang menjadi fondasi moral masyarakat Jepang, membentuk sikap, kebiasaan, bahkan cara mereka menghadapi hidup. Dan menariknya, dua nilai ini sebenarnya juga ada dalam budaya kita di Indonesia. Bedanya, orang Jepang berhasil menjaga dan menerapkannya konsisten dalam kehidupan sehari-hari dengan menyesuaikan dengan konteks sekarang. Nah, di video kali ini kita akan bahas bagaimana rasa hormat dan malu terbentuk di Jepang, kenapa mereka bisa sedisiplin itu, dan dampaknya ke kehidupan mereka. Dan juga bagaimana kita bisa belajar menerapkannya di Indonesia. Jadi kalian tonton terus sampai habis, jangan di skip ya. Rasa hormat di Jepang tidak muncul begitu saja. Ada akar sejarah dan budaya yang panjang. Yang pertama itu, ada pengaruh Konfusianisme dari Cina yang menekankan pentingnya hubungan sosial, seperti kayak hormat pada orang tua, hormat ke guru, dan atasan. Terus yang kedua itu, pengaruh dari agama Shinto dan Buddha yang mengajarkan keselarasan dengan alam dan hidup berdampingan dengan damai. Sejak kecil, anak-anak di Jepang diajarkan bahwa menghormati orang lain itu sama pentingnya dengan menghormati diri sendiri. Misalnya, mereka harus membungkuk saat menyapa, berbicara dengan bahasa sopan, bahkan mengucapkan terima kasih untuk hal sekecil apapun. Di balik itu semua ada sebuah filosofi. Kalau kita menghormati orang lain, kita menciptakan harmoni. Dan harmoni adalah kunci supaya kehidupan berjalan dengan lancar, tanpa konflik besar. Terus, apa dampaknya bagi kehidupan sehari-hari bagi masyarakat Jepang? Ya, kita bisa lihat sendiri. Pelayanan konsumennya itu yang ramah, pekerjaannya itu disiplin, hingga masyarakatnya yang sangat tertib. Berbeda dengan banyak negara barat yang lebih menekankan rasa bersalah kepada Tuhan atau hukum, Jepang lebih menekankan rasa malu kepada masyarakat. Konsep ini biasa disebut dengan Haji no Bunka. Perbaiki ya kalau penyebutannya itu salah. Yaitu budaya malu. Intinya kalau seseorang berbuat salah, bukan hanya dirinya yang menanggung akibat, tapi juga keluarganya, sekolahnya, bahkan perusahaannya. Itulah kenapa banyak orang Jepang bisa sangat berhati-hati dalam bertindak. Misalnya, seorang politisi yang ketahuan korupsi atau gagal menjalankan tugas, seringkali memilih mundur dan meminta maaf di depan publik. Berbeda dengan pejabat kita yang ada di sini, yang malunya sama sekali tidak ada. Mereka korupsi 5 tahun lagi bisa menjabat ulang tanpa ada kompensasi yang membuat mereka jerah, plus tanpa minta maaf di depan umum. Inilah mengapa masyarakat kita tidak akan pernah maju. Ya, karena tidak ada rasa malu. Buat mereka masyarakat Jepang, tanggung jawab bukan soal hukum semata, tapi soal menjaga nama baik. Rasa malu ini berakar dari budaya samurai di masa lalu, di mana kehilangan kehormatan dianggap lebih buruk daripada kehilangan nyawa. Itulah mengapa muncul tradisi seppuku. Meski sekarang sudah tidak diterapkan, nilai moralnya masih terasa. Harga diri dan kehormatan adalah segalanya. Terus, apa dampaknya? Bagi masyarakat Jepang, ada pekerja yang rela lembur, warganya itu tertib antri, bahkan anak sekolah merasa malu kalau nilainya itu buruk. Ya, walaupun budaya seperti ini akan ada dampak buruknya juga, kayak misal tekanan mental dan depresi, tapi ya mereka mau jadi negara maju dan rakyatnya itu bisa jadi sejahtera. Kalau kita lihat sehari-hari, dampak dua nilai ini luar biasa besar. Contohnya saja soal kebersihan. Di Jepang jarang ada tempat sampah umum, tapi kotanya itu tetap bersih. Kenapa? Ya, karena mereka merasa malu kalau buang sampah itu sembarangan. Mereka itu rela membawa sampahnya pulang ke rumah. Berbeda dengan kita, di sini sampah malah dibuang ke sungai. Dan lebih buruknya lagi, kalau ada konser, hampir bisa dipastikan sampah akan ada di mana-mana setelah selesai konser. Kita bisa lihat contoh saat pertandingan Piala Dunia 2022 di Qatar. Masyarakat Jepang sehabis pertandingan, mereka langsung membersihkan sampahnya, meskipun negaranya harus pulang dengan kekalahan. Inilah budaya yang patut sebenarnya kita contoh. Contoh lain adalah ketertiban dalam antrian. Di stasiun yang super ramai, orang tetap antri dengan rapi. Tidak ada yang saling dorong,
Ini karena ada rasa hormat. Setiap orang punya hak yang sama. Bahkan saat bencana besar seperti gempa atau tsunami, warga tetap menunggu bantuan. Mereka tidak berebut makanan atau bantuan karena mereka merasa malu kalau merugikan orang lain. Dan menghormati mereka yang lebih membutuhkan. Nah, jeleknya kalau di sini malah kalau ada truk jatuh, barang-barangnya malah dijarah. Ini menunjukkan masyarakat kita kurang memiliki etika dan moral. Pertanyaannya, kenapa orang Jepang bisa menjaga rasa hormat dan malu dengan begitu kuat? Ada beberapa alasan yang cukup jelas. Yang pertama itu, pendidikan sejak dini. Anak-anak di Jepang diajarkan membersihkan kelas sendiri, melayani teman, bahkan makan siang bersama tanpa pembantu sekolah. Tujuannya apa? Ya, mereka belajar tanggung jawab dan menghargai pekerjaan orang lain. Terus yang kedua, ada tekanan sosial. Di Jepang, masyarakat punya pengawasan yang ketat terhadap perilaku. Kalau kita berbuat salah, orang lain akan mengingatnya. Dan rasa malu muncul dengan sendirinya. Terus yang terakhir, itu ada budaya kolektif. Jepang menempatkan kepentingan kelompok di atas kepentingan individu. Jadi setiap orang akan berusaha menjaga nama baik kelompoknya. Entah itu dari keluarga, sekolah, atau perusahaannya. Inilah yang membuat nilai itu tertanam dalam-dalam. Terlepas dari itu semua, industri hiburan dan media juga berperan penting. Seperti anime, drama, hingga berita di Jepang, sering menggambarkan pentingnya menjaga nama baik, menghormati orang lain, atau menepati janji. Jadi, nilai ini bukan hanya diajarkan di sekolah, tapi juga terus diulang-ulang dalam kehidupan sehari-hari, melalui media yang mereka konsumsi. Lama-kelamaan, ini membentuk mindset kolektif masyarakatnya. Kalau kita lihat ke Indonesia, sebenarnya kita juga punya nilai yang mirip. Seperti harus permisi ketika berjalan di depan orang tua, dan menghormati orang yang umurnya jauh lebih tua dari kita. Kalau di Jawa, ada namanya unggah-ungguh, yang menekankan rasa hormat dengan bertutur secara halus. Ini menekankan pentingnya sopan santun. Sebenarnya di Nusantara juga ada tradisi yang mementingkan harga diri dan martabat. Seperti yang ada di suku Bugis, yaitu namanya atau istilahnya itu Sigajang Ngaleng Lipa, yang ketika ada kedua belah pihak sedang bertikai dan tidak memiliki jalan keluar dan titik temu, maka akan diadakan tarung sarung, yang dimana dua orang pria akan dimasukkan ke dalam sarung dan saling bertarung menggunakan badik, yaitu senjata khas suku Bugis, dan berhenti ketika ada salah satu atau kedua-duanya itu gugur. Ini bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang buntu. Hal ini menunjukkan keseriusan dan tekad untuk tidak mundur setelah kesepakatan dibuat, dan juga menekankan pentingnya harga diri. Tapi belakangan ini sudah menjadi pentas seni, bukan lagi ritual yang harus dilakukan oleh orang-orang Bugis. Tapi sering waktu kadang nilai ini mulai memudar. Antrean bisa diacak-acak, sampah sering dibuang sembarangan, bahkan minta maaf kadang dianggap gengsi. Pada akhirnya Jepang bisa maju bukan hanya karena teknologi, tapi karena mereka memegang erat nilai dasar, yaitu rasa hormat dan rasa malu. Hormat membuat mereka menghargai orang lain, malu membuat mereka menjaga perilaku. Lalu, bagaimana caranya kita belajar dari Jepang, tapi tetap sesuai dengan budaya Indonesia? Kita pertama mulai dari hal kecil dulu. Biasakan antri, biasakan ucapkan terima kasih, biasakan minta maaf tanpa mencari alasan. Minta maaflah kalau memang salah. Jangan mencoba mencari pembenaran, karena kalau seperti itu, orang menjadi tidak respect sama kamu. Terus yang kedua, itu hormati profesi orang lain. Karena dari tukang bangunan sampai bos perusahaan, semuanya sama-sama bekerja keras, dengan caranya masing-masing. Kita selalu diajarkan di sekolah dengan kalimat, kamu itu harus sekolah biar kamu tidak jadi kuli bangunan atau buruh pasar. Ucapannya memang memotivasi, tapi ini bisa merusak mental masyarakat kita, apalagi diucapkan di lingkup pendidikan dan anak-anak. Inilah salah satu contoh mengapa profesi berpenghasilan rendah di negara kita sering tidak dihormati. Padahal juga sebenarnya belum tentu orang itu akan selamanya seperti itu. Bisa saja di 5 tahun kemudian sudah sukses. Tidak ada yang tahu. Daripada menyebut seperti itu, alangkah baiknya yang seharusnya diucapkan adalah belajarlah agar kamu menjadi orang yang bermanfaat bagi orang banyak. Itu jauh lebih mengedukasi. Terus yang ketiga atau yang terakhir, kita perlu tanamkan malu yang sehat. Malulah kalau kamu datang telat. Malu kalau buang sampah sembarangan. Malulah kalau kamu tidak menepati janjimu. Di institusi pendidikan kita, biasanya kalau murid atau mahasiswa yang datang telat, dia pasti akan dihukum. Sementara kalau guru dan dosen yang telat, bukannya minta maaf, mereka malah beralasan tentang masalah pribadi mereka
yang sebenarnya tidak bisa dijadikan alasan. Bagaimana guru dan dosen kita mengajarkan sifat ini, yaitu malu yang sehat jika mereka saja melakukannya tanpa minta maaf. Makanya perlunya pembiasaan sifat malu yang sehat, karena kalau dibiasakan lama-lama juga jadi budaya. Dan kalau budaya sudah terbentuk, otomatis masyarakat kita akan jadi lebih tertib. Pada akhirnya Jepang bisa maju bukan hanya karena teknologi, tapi karena mereka memegang erat nilai dasar, yaitu rasa hormat dan rasa malu. Hormat membuat mereka menghargai orang lain, malu membuat mereka menjaga perilaku. Kalau kita di Indonesia bisa menerapkan dua hal ini dengan konsisten, bukan hal mustahil masyarakat kita akan lebih disiplin, lebih tertib, dan lebih sejahtera. Kita tidak perlu meniru Jepang 100%. Cukup ambil esensi dan sesuaikan dengan budaya kita sendiri. Karena membangun bangsa bukan soal menunggu pemerintah, tapi soal kebiasaan kecil yang dimulai dari diri kita. Pertanyaannya sekarang, apa hal kecil yang bisa kamu lakukan hari ini untuk lebih menghormati orang lain dan menjaga rasa malu yang sehat dalam hidupmu? Coba kalian cerita di bawah. Oke, sekian dulu dari saya. Makasih sudah menonton sampai habis. Tolong subscribe, like, dan bagikan ke teman kalian yang tidak tahu malu. See you!